Masih bersama 92,7 FM Yusan Radio. Baik sahabat Yusan, kita akan lanjutkan kembali masih dengan 3 narasumber di studio. Ada Pak Jaksa, Pak Arlin, kemudian Pak Patar dan Pak Dadang dari Pemkab Sumedang. Kita masih berbicara terkait Jaksa Jaga Desa, Jaksa Jaga Desa, Jaksa Garda Desa. Ini menarik nih perbincangan kita sebetulnya. Kita akan coba undang para pendengar yang mau masuk. Silakan ke 081 kalau mau on air, 081 223 867168 atau ke 081 222335927. Ada WA barangkali yang sudah masuk, boleh dibacakan sebentar ya. Tacan sok mumpung aya waktos. Kita diskusi talkshow ini sampai jam 1 ya. Sampai jam 3. Ada enggak? Assalamualaikum. Halo. Halo Bu, sareng saha? Waalaikumsalam. Sama siapa Bu? Ya, sama Lilin. Bu Lilin di mana Bu? Bu dari ini Bojong Inong. Bojong Inong. Silahkan pertanyaannya. Ini Pak, saya kan dulu dapat bansos ya. Nah sekarang enggak gitu, malah penyalurannya itu tidak sesuai dengan ini, malah kerabat-kerabat aja, kerabat-kerabat kayak RT apa yang kayak gitu yang dapat, sedangkan yang benar-benar membutuhkan. Bansos apa Bu? Awalnya dapat jadi tidak dapat. Bansos naon Bu? Rutilahu. Kalau ada anggaran rutilahu itu yang real sampai ke masyarakatnya itu tidak sesuai. Wow. Ya. Hanya itu pertanyaannya? Ya itu mudah-mudahan katanya Jaga Desa ini bisa memperbaiki gitu untuk desa-desa yang mendapatkan bantuan yang tidak sesuai gitu. Baik. Desa-desa siap. Hatur nuhun Bu, mangga atos. Ya. Mangga. Assalamualaikum. Sami-sami. Kalau masih ada yang lain mangga, tadi terkait dengan bansos. Ini sering dikeluhkan Bapak PMD ya, Pak Dadang, Pak Arlin, Pak Patar, Pak Jaksa. Bantuan-bantuan itu kadang-kadang versi masyarakat tidak tepat sasaran. Aya nu leuwih miskin teu dibantuan, ari anu hidupnya rada lumayan dibantuan. Langsung dijawab saja kalau tidak ada yang masuk. Ya, silakan siapa yang akan, Pak Bob atau Pak Arlin? Itu apakah itu juga bagian dari Jaksa Jaga Desa, Pak? Oke. Kalau pertama saya jelasin dulu ya. Ini kan rutilahu ya. Rutilahu. Nah, kalau kami sebenarnya untuk program Jaga Desa tidak masuk ke situ. Karena memang penggunaan dana desa murni kalau kami. Tapi kami memahami apa yang dimaksudkan Bu Wiwin tadi. Itu kan kadang-kadang ya apa yang sampai atau salur itu tidak sebagaimana mestinya gitu kan. Nah, kalau terkait dengan hal itu bisa saja kami menindaklanjuti, cuma dasarnya kami kan harus ada laporan pengaduan dan lain-lain. Kami tidak mengetahui kejadian-kejadian seperti itu apabila tidak ada masyarakat yang melaporkan. Cuma begini Pak, ketika itu dilaporkan kepada kami, jangan cuma hanya laporan pengaduannya saja. Jadi harus ada ibaratnya bukti pendukungnya dulu. Bukti ibaratnya pertamanya, seakan-akan kalau misalnya memang bukan itu yang namanya surat kaleng lah, ini segala macam dan lain-lain. Itu untuk efektivitas juga. Makanya ketika memang itu benar, pasti kami tindak lanjuti.
kami dari bidang intelijen akan melakukan tindakan lebih lanjut, kemudian juga bersama dengan tim pidana khusus tentunya. Nah, cuma pertanyaannya ini, apakah Ibu Wiwin termasuk dalam kategori yang bisa menerima bansos tadi? Kan gitu tuh. Kita harus tahu dulu kriterianya. Nah, kalau tidak, ibaratnya dia masuk kriteria, berarti memang benar, kan begitu? Tapi kalau dia tidak masuk kriteria, ya dia nggak mungkin bisa mendapatkan bansos itu. Gitu. Itu yang namanya tepat sasaran tadi. Kan bukan berarti dalam artian, contoh kalau misalnya kita bisa kasih secara simpel, Pak. Ada yang namanya mungkin kalau di desa itu BLT. Ya, bantuan langsung tunai. Di situ kan bisa saja dia bisa dapat tahap pertama, tapi tahap kedua dia nggak dapat lagi. Bukannya dalam artian itu tidak tersalurkan dan tidak sampai, bukan. Tetapi mungkin kriterianya menjadi berubah ketika di situ. Dalam artian begini, contoh tadi kan, mohon maaf, orang yang tidak mampu, gitu kan, atau seorang janda, kan begitu. Nah, kategorinya adalah janda nih. Ketika dia menikah dengan seseorang yang ibaratnya memiliki kemampuan perekonomian yang di atas rata-rata atau ibaratnya lebih baik, maka itu bisa berubah sasarannya menjadi bukan ke dia lagi, tetapi ada orang lain, gitu. Nah, itu yang dibilang tepat sasaran. Kalau misalnya diserahkan lagi kepada janda yang pertama tadi, malah jadinya nggak tepat sasaran. Sedangkan yang lain masih ada yang lebih membutuhkan, seperti itu, Pak. Baik. Mudah-mudahan Ibu Wiwin tidak puas ya, karena Pak Bob itu bukan cowok pemuas. Tapi tetap Pak, kalau misalnya memang itu benar-benar terjadi di lingkungan, silakan aja bikin laporan pengaduan. Pasti kami tidak lanjutin. Itu mungkin Bu Wiwin. Balik lagi ke aplikasi Jaga Desa ya, bahwa aplikasi Jaga Desa itu amat penting. Informasi ke sana itu bakal masuk tentang APBDes, keuangan desa, aset desa, BUMDes, laporan terpadu, bahkan kegiatan LSM di desa. Jadi kalau tujuan adanya aplikasi desa itu apa itu, Pak? Agar transparan saja atau bagaimana itu, Pak? Silakan. Baik, terima kasih ya, Pak ya. Tapi sebelum lanjut ke situ, tadi saya agak sedikit menambahkan ya, terkait dengan pertanyaan Ibu Wiwin tadi, bahwasannya memang terkait dengan bantuan sosial rumah tidak layak huni itu juga ada juga yang termasuk di alokasi dana desa atau di dana desa itu sendiri, ataupun dari bantuan provinsi dan lain-lain sebagainya. Nah, terkait dengan penyalurannya, jika ada warga yang merasa penyaluran dari desa tersebut kurang adil, atau kurang tepat guna, atau kurang tepat manfaat, silahkan langkah pertamanya mungkin diklarifikasi dulu ke desa yang bersangkutan. Jika tidak mendapatkan jawaban atau tidak ada penyelesaian di situ, barulah sampaikanlah ke dinas terkaitnya. Setelah itu, jika tidak ada jawaban juga, baru bisa buat laporan. Namun seperti yang dikatakan oleh Pak Bob tadi, dalam membuat laporan sebisa mungkin untuk menyertakan bukti-bukti yang konkret atau memang sudah terjadi. Jangan hanya sekedar melaporkan, hanya sekedar kata-kata lah ibaratnya gitu, tanpa ada bukti-bukti yang otentik, yang tentunya juga bisa kami jadikan dasar untuk menindaklanjutinya. Singkatnya Pak, bukti otentik itu diantaranya harus ada apa saja? Misalkan contoh ada foto atau ada keterangan dari saksi-saksi yang lain. Nah, itu bisa dijadikan salah satu alat bukti lah untuk menunjang, atau bisa kami tindak-lanjuti untuk bisa sampaikan ke APIP atau aparat pengawasan internal pemerintah, atau bisa langsung dilakukan penindakan secara represif. Dan kalau si pelapornya tidak mau diketahui identitasnya, sangat bisa. Jadi identitas pelapor tentu tidak akan kami sebarluaskan. Rata-rata ketakutan Pak biasanya. Nah itu, jadi bagi warga-warga desa, kecamatan atau dan semua warga Sumedang, jika ingin membuat laporan jangan takut, karena identitas pelapor itu tentu menjadi kerahasiaan kami. Jadi hanya kami yang tahu, seperti itu Pak. Dan kembali lagi, di tujuan dari aplikasi monitoring village ini, tentunya jangan disalahpahami ya bagi sahabat
Yusan ini ya. Jadi bukan kami menjadi tameng desa, bukan. Bukan kami menjadi pelindung seolah-olah desa itu tidak bisa dilakukan pemeriksaan, bukan. Itu langkah kami untuk mencegah tadi. Karena seperti yang dikatakan Pak Bob, jika ada hal-hal yang sedikit melenceng atau ada laporan-laporan fiktif, misalkan dari suatu oknum-oknum, itu kami bisa langsung melakukan pengecekan dari data-data konkret yang sudah diupload oleh desa yang bersangkutan. Jadi tentunya itu memudahkan terkait dengan pembuktian dari permasalahan hukum yang ada. Seperti itu, Pak. Sudah sampai di mana dan kecamatan mana saja program jaga desa yang dilakukan ke Jari Sumedang katanya, Pak? Apakah sudah sesumedang atau belum? Terima kasih, itu jawaban pertanyaannya ya. Untuk aplikasi monitoring village itu kan di Sumedang ini ada sekitar 270-an desa ya, 270 desa dan beberapa kelurahan. Nah, itu sudah 100%, Pak. Jadi 100%. Semuanya sudah mengisi 100%. Seperti itu. Baik. Pak Dadang, ya Pak Dadang ini. Sedikit tambahan, Pak. Kawannya Pak Kubu ini, silakan Pak. Sedikit tambahan kaitan dengan penggunaan dana desa itu kan tujuannya Pak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk juga untuk penanggulangan kemiskinan. Nah, ada banyak hal yang diatur di Permen Desa kaitan dengan rincian prioritas penggunaan dana desa. Nah, salah satunya adalah untuk Rutilahu tadi. Jadi Rutilahu kan hari ini memang masih banyak masyarakat yang rumahnya tidak layak huni. Nah, di Permen Desa itu diatur, Pak, kriterianya harus warga miskin, rumahnya yang benar-benar tidak layak dari sisi kesehatan. Kemudian juga harus ada musyawarah desa khusus, Pak. Jadi penetapannya bukan oleh kepala desa, tapi juga melibatkan para tokoh masyarakat, termasuk BPD. Jadi ketika ada masyarakat yang orang dekatnya saja, mungkin apakah itu juga tidak dilaksanakan musyawarah desa gitu. Jadi hari ini juga Pak Bupati akan segera mengeluarkan kebijakan, Pak. Jadi di tahun 2026 itu seluruh desa wajib mengalokasikan untuk bantuan Rutilahu di APBDes-nya minimal 5 Rutilahu. Jadi 5 Rutilahu per desa. Jadi kalau dari 270 desa berarti sekitar berapa ya? Kali 5 per desa. Kali 5 per desa. Matematikanya saya jelek, Pak. jadi insya Allah mungkin ya akan segera mungkin ke depan rumah yang tidak layak huni itu bisa segera tidak ada lagi di Sumedang gitu dengan program ini. 5 kali 270 aja, Pak ya. Minimal itu. 1.350 lebih, Pak. Jadi nanti rumah-rumah yang tidak layak huni itu karena ada bukan peraturan Bupati. Berarti harus dilaksanakan. Wajib dilaksanakan. Mulai 2026. Kenapa tidak sekarang, Pak? Sekarang kan penyusunan APBDes-nya sudah, Pak. Sudah. APBDes-nya sudah ada, jadi banyak juga yang tidak menganggarkan. Nah, mulai 2026 itu wajib menganggarkan. Pak Dadang, urang jujur-jujuran. Dulu saya tahu bahwa untuk nyalonku itu kadang-kadang ada desa yang sampai sulit mencari calon karena di desa tidak ada duit, Pak. Ketika ada dana desa, itu tiap desa berjubel orang mendaftarkan menjadi kubu karena di desa ada duit. Nah, setelah di desa dipantau, didampingi ya oleh Pak Jaksa, itu mungkin atau tidak calon-calon akan berkurang lagi karena ada kekhawatiran. Punten banyak, maaf, walaupun tadi sudah dijelaskan, jangan takut, kita hanya mendampingi, kita hanya mengawal, jangan sampai Pak Kuwu nanti digebrus lah karena salah dalam pengelolaan. Cek pada Dadang kumaha, Pak? Saya kira tidak berpengaruh, Pak. Tidak berpengaruh. Tetap ya hasrat warga untuk mendaftar sekira tetap. Walaupun memang di 2021 Pilkades itu ada juga desa yang ayah dengan anaknya, Pak. Ada yang dengan istrinya. Karena lawannya berat mungkin ya. Yang lain mau nyalon itu berat.
ada juga. Jangan sampai ada bumbung kosong gitu ya. Iya. Oh. Tapi memang di sekarang mah di Undang-Undang 3 2024 itu diperbolehkan satu calon. Boleh, tapi nanti lawan bumbung kosong lagi. Lawan bumbung kosong lagi. Iya. Ya, balik lagi ke Pak Jaksa nih. Pak Jaksa tidak akan takut katanya, mudah-mudahan ya. Jadi balik lagi ke masih seputar aplikasi. Jadi manfaat aplikasi bagi manfaat aplikasi Jaga Desa bagi desa itu apa, Pak? Kalau dari buat masyarakat kan nggak bisa diakses kan? Ya. Ini untuk desa, untuk jasa, untuk untuk Pak Jaksa. Manfaatnya apa itu, Pak? Kalau manfaatnya berarti kan ini untuk desa ya? Ya, untuk desa. Untuk desa tentunya penggunaan desa itu akan lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Karena mereka tahu kalau di situ kami juga bekerja sama dengan Dinas PMD tentunya. Kami mengawasi secara langsung. Jadi yang diupload oleh mereka kemarin, Pak, itu bukan semerta-merta berhenti di situ saja. Ini terus diupdate di setiap bulannya, kita lihat terus kami pantau. Apabila di dalam penguploadan atau data-data itu masih tidak sesuai, menurut kami tidak sesuai, kami bisa melakukan verifikasi tadi, klarifikasi tadi, sehingga kalau ditanya manfaatnya apa, otomatis penggunaan dana desa lebih transparan dan lebih hati-hati dan tepat sasaran yang tadi kita bilang. Tidak ada lagi yang ibaratnya kepala desa itu menggunakan dana desa tidak sesuai dengan posnya. Kan banyak tuh, kalau misalnya mungkin Bapak tahu yang tadinya misalnya anggaran untuk ini dipakai malah buat ini, di switch. Kan gitu kan? Ya kalau misalnya setelah ada dana desa ini, tentunya yang harusnya ini dana desa untuk kebutuhan A, dia harus menggunakan untuk A. Ketika ini tidak bisa dilaksanakan, ya sudah, jangan diserap. Dia tidak akan bisa menyerap dan dia tidak akan berani menyerapnya. Sehingga akan disilpakan. Kan begitu, Saudara? Ya. Nah, itu yang dibilang. Jadi menurut kami lebih terpantau dan lebih disiplin nantinya. Kalau jaksa nanti mantaunya dari aplikasi atau terjun langsung, Pak? Pertama kami melakukannya itu secara aplikasi dulu, Pak. Makanya kami tim intelijen itu kami selalu mengecek di setiap bulannya. Mana yang sudah diupload, mana yang belum diupload. Ketika itu tidak terupload, kami akan klarifikasi kepada kepala desanya, ini kenapa belum diupload? Apa alasannya? Nah, itu kan, itu yang tadi saya bilang. Makanya mau tidak mau dia akan mengupload, entah benar entah salah. Ketika dia upload itu tidak salah, kami akan melakukan tindakan tadi. Seperti apa langkah selanjutnya, kan gitu. Ketika ini benar, ya sudah, mungkin dia memang terlambat ngupload aja. Tapi kan itu yang tadi kami bilang, kami setiap bulan itu mantau, bukannya ini aplikasi yang cuma dipakai cuma sekali, udah habis itu selesai. Kan ada tuh, lagi gembar-gembarnya nih, euforianya nih, pakai bikin aplikasi ini kan, terus diupload, udah ini kita ngupload. Enggak, itu setiap bulannya kami pantau. Dipantau. Dan memang Pak Kajari itu dan Pak Kasihinter itu selalu concern di situ. Makanya laporan itu kan selalu kami kirim setiap bulannya tuh, Pak, terkait dengan aplikasi monitoring village ini. Jadi kami juga nggak bisa bohong-bohong. Kejaksaan ada tim khusus yang jaga desa itu? Dibikin tim, Pak? Ada. Oh, tim. Pasti ada. Bukan bagian dari intelijen atau bagian PIDUM? Tim intelijen. Tim intelijen. Tapi tidak membuat tim khusus, Pak? Tidak. Memang untuk jaga desa ini kan memang kan itu di bidang intelijen, Pak. Nah, tapi penindakannya nanti kalau misalnya terjadi perbuatan melawan hukum, otomatis kami melibatkan yang lain, gitu. Mungkin seksi tindak pidana khusus, kan gitu kan? Nah, kalau apabila ada perbuatan melawan hukumnya, itu makanya tadi kami bilang kami lebih sekarang lebih langkahnya mengayomi dulu. Preventif ya, masuk ke preventif coba. Mengayomi dulu. Yang tadi Bapak bilang, ketika diayomi dia tidak mau, kita ambil tindakan selanjutnya. Agak beda diayomi Pak Jaksa dengan diayomi Luna Maya, nggak nyambung. Pak, statement closing statement, Pak, karena sudah jam 3, dimulai dari Pak Arlin, silakan langsung ke Pak Bob dan Pak Dadang, silakan, Pak. Oke, baik. Closing statement, Pak, ya.
tapi agak panjang dikit nggak apa-apa ini ya. Sejam juga nggak apa-apa Pak. Jadi pada pokoknya ini kepada warga Sumedang atau kepada sahabat Yusan ya, sahabat Yusan, hal seperti Jaksa Jaga Desa ini sebagai bentuk komitmen kami dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Kejaksaan Negeri Sumedang untuk melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap pembinaan pengelolaan keuangan desa, dan kami harapkan langkah ini juga didukung oleh masyarakat yang tentunya implikasinya bertujuan agar pengelolaan dana desa ini dapat tepat guna dan juga tepat manfaat. Itu Pak. Bagus. Lanjut Pak. Baik, kalau bisa menambahkan, jadi aplikasi Jaga Desa atau Monitoring Village ini memang dibentuk untuk membantu teman-teman perangkat desa. Makanya tadi yang kami sampaikan juga, kami Kejaksaan Negeri Sumedang sangat mendukung apabila penggunaan dana desa itu dapat digunakan dengan baik dan terarah. Apabila dalam perjalanannya terdapat kendala-kendala, tentunya kepala desa juga bisa langsung berkonsultasi kepada kami, dan tentunya juga tidak maksudnya melompati atau meloncati teman-teman PMD, kan seperti itu. Nah, ini yang tadi kami bilang juga, program Jaga Desa ini pimpinan kami yaitu Pak Kajari sudah menyampaikan kepada kami, ini adalah bentuk komitmen kami untuk membantu kepala desa dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini oknum-oknum yang suka memeras dan meminta duit. Makanya kami sangat concern, dan pasti komitmen kami adalah tetap menjaga alokasi dana desa agar digunakan dengan semestinya. Seperti itu kurang lebih. Sebelum ke Pak Dadang, seperti contohnya kemarin oknum wartawan yang memeras yang 5 orang itu, atau jadi 8 orang sudah ditangkap pihak kepolisian, dan ketika ada Jaksa Jaga Desa, wartawan semua bisa nanaon sih gitu. Nah, itu jaksanya saya Pak. Oh gitu. Ya, yang nangani perkara itu saya. Oh iya. Ya, makanya itu yang tadi kami bilang, ini wujud nyata kami. Oh. Makanya kami ini benar-benar concern di situ, sehingga kami bisa menyampaikan kalau ini bukan cuma aplikasi belaka doang, tidak. Ini komitmen kami. Makanya saya bilang oknum tadi, karena memang sudah ada contohnya. Gitu. Dan tentu aja oknum-oknum yang lain siap-siap aja nyusul, kan gitu Pak. Wartawannya 8 orang, 7? 5? Sampai saat ini 7 ya. Closing statement Pak Dadang, silakan Pak. Pertama, untuk Kejaksaan kami ucapkan terima kasih yang sudah membuat kebijakan kaitan dengan Jaga Desa. Mudah-mudahan pengelolaan keuangan di desa itu akan lebih baik. Kemudian untuk masyarakat, untuk sahabat Yusan, silakan desanya diawasi sesuai dengan aturan yang berlaku, karena masyarakat juga punya hak untuk mengawasi pengelolaan keuangan di desa. Kemudian terakhir, untuk rekan-rekan kepala desa dan perangkat desa, silakan kembalikan niatnya ke awal ketika menjabat. Jadi jaga hati, jaga integritas, dan jaga semangat. Terima kasih. Mudah-mudahan kalau masyarakat ada Jaksa Jaga Desa itu, wah sorak Pak, wah bagus. Pasti Pak Kubu yang main-main Pak, yang suka main-main pasti wah mal bisa maling ya mah gitu. Tapi di Sumedang mah teu aya. Tapi insya Allah mal sakedik deh. Baik Pak Jaksa, hatur nuhun. Terima kasih Pak Arlin Aditya Mediana Putra, Sarjana Hukum MH, kemudian Kasubsi 1 Intelijen, kemudian Pak Patar Bob Clinton, Sarjana Hukum. Beliau adalah jabatannya Kasubsi 2 Intelijen, kemudian Pak Dadang Rustandi, Sarjana Hukum, Kabid Pemerintahan Desa pada Dinas PMD Kabupaten Sumedang. Hatur nuhun kasubinganana, terima kasih kehadirannya di studio. Jangan bosan-bosan Pak, terus datang ke studio Pak. Siap Pak. Dengan
dengan tangan terbuka kami menerimanya. Siap. Sukses selalu Bapak-bapak yang masih muda-muda, sangat luar biasa. Pak Arlin masih muda, Pak Bob masih muda, Pak Dadang masih muda. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjaga amanah ini. Amin. Dana-dana yang dari negara itu benar-benar dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya Sumedang. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi perbincangan kami, sahabat Yusan. Topiknya adalah Jaksa Jaga Desa. Hatur nuhun, terima kasih atas perhatiannya yang sudah bergabung, yang sudah mendengarkan. Mudah-mudahan diskusi kita walaupun sangat singkat bermanfaat bagi kita semuanya. Saya Krisna Supriyatna yang memandu acara ini. Selamat sore, sampai jumpa. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah Rampes.